Dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para sahabat SIPI, dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam syutingan video singkat ya, sederhana. Dan sebelumnya jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT dan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk membantu kami mengembangkan usaha studi bersejarah, sekaligus untuk para sahabat mendapatkan informasi dan pengetahuan baru dari kami. Hidup sehat, damai, sehat, sejahtera di dunia dan mati bersama. Nah, pada kesempatan ini kami berbagi pengalaman hasil riset mandiri yang kami lakukan dalam menghadapi penyakit berat, yaitu PTSD ya. Jadi dari penelitian pengalaman, pengetahuan dan penelitian mandiri yang kami lakukan ya, bahwa ada tiga pengorbanan yang harus dilakukan oleh keluarga. Nah, jadi di sini kita ingin menjelaskan bahwa bagi sahabat-sahabat yang memiliki penyakit-penyakit berat ya, seperti stroke, stres, depresi, asam lambung yang tidak bisa disebutkan dengan dokter saja ya, bahwa keluarga harus menjadi benteng terakhir. Keluarga harus memainkan peran. Nah, supaya keluarga bisa berhasil membantu pasien keluar dari penyakit-penyakit berat ini, ada tiga pengorbanan yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap pasien agar pasien tadi bisa selamat dan sembuh total dari penyakit berat yang dialami, kemudian bisa mengembang dan memberdayakan diri sebagai manusia modern yang mandiri dan produktif untuk hidup bahagia di bumi dan mati bersama. Nah, apa itu yang harus dilakukan harus yang dikorbankan oleh keluarga ya, karena keluarga memiliki tanggung jawab besar secara sosial dan agama. Dan apabila keluarga melalaikan ini, maka pasien berpeluang mengalami dua hal. Pertama, bunuh diri karena tidak mampu menghadapi penyakit berat yang dialami, atau penyakitnya mengalahkan pasien, artinya mengalami kematian dini. Dan ini bagi kasus orang tua usia produktif yang punya tanggung jawab, ini bencana bagi anak-anak. Kenapa? Ya, anak-anak kan butuh bimbingan, butuh pendampingan, butuh nafkah dari orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tuanya meninggal pada usia anak masih kecil, kemudian menjadi anak yatim? Nah, saya sendiri juga adalah anak yatim yang memahami betul bagaimana si anak yatim dari umur usia 5 tahun menyelami banyak pengalaman buruk ya, sampai saya mengalami. Nah, ini penting bagi keluarga modern untuk memperhatikan tiga hal ini ya, agar keluarga modern bisa berhasil dalam menghadapi membantu pasien atau anggota keluarga yang menderita penyakit-penyakit berat ya, agar anggota keluarga bisa kembali hidup bersama-sama, bahagia bersama kita untuk waktu yang lama, dan kemudian juga mati bersama. Nah, yang pertama itu adalah apa? Keluarga harus berkorban waktu secara khusus untuk belajar. Nah, ini keluarga harus korban waktu ya, secara khusus ya, untuk belajar ilmu apa? Ada ilmu yang harus dipelajari oleh keluarga, ilmu pendidikan. Tujuannya apa? Supaya keluarga dan pasien bisa sama-sama mendidik diri bagaimana bisa sembuh. Nah, yang kedua adalah ilmu perdamaian. Tujuannya apa? Nah, tujuan supaya keluarga dan pasien tidak konflik, tapi bisa menunjukkan rasa aman. Nah, rasa aman ini sangat membantu pasien untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sehingga pasien dan keluarga bisa menikmati kekebalan tubuh yang baik untuk keluar dari penyakit yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu apa? Ilmu kesehatan dan pengobatan. Tujuannya apa? Supaya keluarga bisa merawat, bisa mengobati secara mandiri di rumah dengan tindakan-tindakan kesehatan yang bisa dilakukan di luar tindakan medis. Nah, tujuannya supaya memudahkan pasien untuk sembuh total dari penyakit yang sedang dihadapinya. Nah, yang keempat adalah ilmu pengembangan dan pembiayaan diri pasien secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Setelah pasien nanti sembuh,
Ya, supaya dia tidak kambuh lagi penyakitnya, maka pasien harus diberdayakan, dikembangkan. Kalau dia belum bekerja, dicarikan pekerjaan apa yang cocok, ya, supaya dia dapat rezeki. Nah, dari rezeki itu nanti dia bisa menambah kesembuhan, ya. Nah, kalau dia sudah bekerja, maka dibantu bagaimana dia bisa menikmati pekerjaannya, supaya dia dapat hasil dan dia juga menikmati pekerjaannya, sehingga dia semakin percaya diri dan semakin sembuh dari penyakitnya dan berbahagia bersama keluarga untuk waktu yang lama, ya, ya, artinya panjang umur dan kemudian juga mati sama-sama bersama keluarga, masuk surga sama-sama bersama keluarga setelah mengalami kematian. Nah, 4 ilmu inilah yang keluarga harus korban waktu secara khusus kalau sedang menghadapi anggota keluarga yang ada menderita penyakit berat. Nah, kalau dalam keadaan sehat, dia juga butuh ini untuk pengembangan agar tidak jatuh pada sebagai pasien yang sedang atau mengalami penyakit-penyakit berat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah keluarga harus mengorbankan perasaan secara khusus pada pasien yang sedang menderita penyakit berat. Kenapa? Ya, menjalani hidup dengan penyakit berat itu luar biasa. Jadi pasien harus berkorban perasaan, mau mendengar, ya, mau menyayangi, mau memahami apa yang dikeluhkan oleh pasien agar pasien tadi terobati, ya, korban perasaan, ya. Kalau keluarga tidak mau korban perasaan secara khusus, itu sangat berisiko bagi pasien, bisa dua lagi, bisa bunuh diri dan bisa mati kematian dini yang dipicu oleh penyakitnya itu sendiri karena tidak mendapatkan perasaannya gelisah itu karena tidak ada keluarga korban, ya, keluarga yang mau berkorban secara khusus pada pasien tadi, korban perasaan. Jadi keluarga harus korban perasaan ditata bagaimana sehingga pasien betul-betul merasa terobati, merasa disamakan, merasa tidak sendiri dengan menghadapi penyakit yang sedang dihadapinya. Nah, maka dengan demikian akan sangat memudahkan pasien untuk bertahan dan kemudian untuk bisa sembuh kembali. Nah, yang ketiga ini, sahabatnya, yang paling penting, ya, harus melengkapi diri dengan ilmu dokter sejarah. Nah, apa itu ilmu dokter sejarah? Ini ilmu baru. Inilah ilmu baru yang berhasil kami rumuskan, saya rumuskan bersama keluarga selama menghadapi penyakit PTSD selama 20 tahun, sejak tahun 2002 sampai saat ini 2022. Nah, ilmu dokter sejarah ini adalah ilmu dokter sejarah adalah ilmu yang di dalamnya ada yang 4 pertama tadi. Di dalamnya ada ilmu pendidikan, ada ilmu perdamaian, ada ilmu kesehatan dan pengobatan, dan ada ilmu pengembangan dan pemberdayaan diri secara berkelanjutan yang dipandu oleh metode sejarah kritis konstruktif, kalimat tauhid, Quran, hadis, dan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang lainnya. Untuk apa? Untuk memudahkan keluarga dan pasien, ya, sembuh dari penyakitnya, kemudian mengembangkan diri, ya, secara sehat dan ilmiah untuk membantu keluarga panjang umur, menikmati hidup bahagia bersama dalam kurun waktu yang lama, dan kemudian mati bersama-sama. Nah, itulah ilmu dokter sejarah. Dengan dokter sejarah tadi, ya, maka keluarga akan bisa, kelebihannya pertama, melakukan analisis dan diskusi secara kritis konstruktif apa akar yang bekerja, apa akar masalah yang bekerja di balik penyakit berat yang dihadapi oleh pasien. Nah, akar ini harus diketahui supaya memudahkan kita merumuskan tindakan-tindakan kesehatan secara mandiri di rumah di luar tindakan medis untuk membantu pasien sembuh dari penyakit yang ada. Nah, yang kedua adalah setelah melalui dokter sejarah kita akan bisa merumuskan tindakan-tindakan kesehatan di luar medis secara kuat dan terstruktur, ya, dari makanannya, lingkungannya, dari keluarga sendiri, dari pasien sendiri untuk membantu medis agar pasien bisa sembuh dari penyakit berat anemia. Yang ketiga adalah, ya, keluarga bisa melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan yang terjadi secara baik, ya. Nah, sehingga sangat memungkinkan pasien untuk sembuh kembali. Yang keempat adalah keluarga bisa mengembangkan dan memberdayakan pasien setelah sembuh untuk mengembangkan agar mendapatkan rezeki yang halal. Kalau dia belum bekerja, dicarikan pekerjaan. Kalau sudah bekerja, bagaimana membantu pasien menikmati pekerjaannya, ya, sesuai dengan panduannya Allah SWT dan Rasulullah, sehingga pekerjaan tadi membuat pasien semakin sehat, semakin percaya diri, dan memberikan keuntungan yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat,
dan menjadi jalan amal soleh bagi diri dan keluarga untuk hidup bahagia bersama dalam kurun waktu yang lama dan kemudian juga mati bersama-sama. Kira demikian ya apa yang bisa kita sharing pada pagi ini. Ya, semoga banyak manfaatnya. Nah, kalau bermanfaat, dibagi-bagi lagi ilmunya pada yang lain agar kita semua bisa menikmati hidup bahagia bersama di bumi dalam kurun waktu yang lama dan kemudian juga mati bersama insyaallah. Semoga Allah mudahkan ya untuk meraih kebahagiaan ganda di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.